Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dr. Eka yang menjaga di klinik pasien pada siang hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Tuti. Baik, Ibu untuk usianya berapa, Bu? Saya 42 tahun, Pak. Baik, Ibu untuk sekarang tinggalnya di mana, Bu? Di Jalan Nias. Baik, Ibu. Lalu selanjutnya, Ibu udah menikah ya, Bu ya? Sudah. Untuk pekerjaan sehari-harinya ini apa, Bu? Saya suka ke sawah nemenin suami. Baik, Ibu bantu-bantu gitu ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu di sini ada keluhan apa ya, Bu? Ini dok, di tangan kanan saya tuh ada bercak putih-putih banyak banget. Itu dari kapan, Bu? Udah 6 bulanan. Terus jadi pas saya suka misalkan gatal atau apapun itu megang kayak nggak ada rasanya, jadi baal gitu. Mati rasa gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan pengambilan spesimen pada lesi Ibu dan di kuping, telinga kanan dan juga kiri. Mungkin ada terasa tidak nyaman dan juga sakit, tapi saya sudah meminimalisir. Apakah Ibu bersedia, Bu? Sendiri dok. Baik, Ibu, di sini saya kenapa diambil dari telinga? Itu karena di situ tuh tempat kumpulnya bakteri yang di telinganya Ibu, di cupingnya. Jadi itu tuh untuk karena di situ tuh untuk suhunya paling rendah gitu ya, Bu ya. Sama nanti diambil di bagian les Ibu. Terus nanti itu akan saya cubit ya, Bu ya, di bagian lesi sama cupingnya karena itu agar meminimalisir dari perdarahan gitu ya, Bu ya. Terus nanti di sayatnya itu nggak akan terlalu dalam kok, Bu, cuma sekitar 2 mm aja, sedikit aja sih, Bu, sampai ke bagian epidermisnya gitu. Jadi nggak akan terlalu dalam. Nanti saya juga meminimalisir terjadi perdarahan gitu ya, Bu ya. Baik dok. Ibu, apakah Ibu bersedia, Bu? Sendiri dok. Baik, Ibu, silakan. Ibu ya, menuju pemeriksaan, saya akan menyiapkan terlebih dahulu. Baik dok. Terima kasih dok. Baik, di sini saya menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada korek api, lalu ada bunsen, ada alkohol 70%, ada kapas, ada glass light, terus juga ada pisau bedah, terus juga ada label dan juga ada plester. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan sesuai 6 langkah WHO dan juga menggunakan glove. Lalu selanjutnya di sini saya akan membersihkan dari slide-nya terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%. Lalu setelah itu saya juga akan melewati glass light ini sekitar 3 di atas api bunsen dan membuat sekitar 3 lingkaran. Lalu setelah itu di sini saya sudah memberi tanda kanan, kiri dan juga lesi. Lalu setelah itu kita tuliskan nama pasien dan juga kita meletakkan glass light di atas meja pemeriksaan yang bersih. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengambilan spesimen. Kalau kita pilih lokasi, di sini ada 3 tempat, yaitu ada cuping kanan dan kiri dan juga lesi. Lalu setelah itu jika tidak ada lesi, kita ambil lapisan ketiga dari lutut bagian atas atau punggung tangan. Lalu pengambilan lapisan dari lesi kulit biasa sangat berbeda. Lesinya itu berbatas tegas, ambil lapisan dari tepi pada lesi yang berbatas tidak tegas, ambil dari tengah, lalu yang menimbul itu ambil dari tengah juga. Lalu kita siapkan plester untuk menutup luka dan juga kita mengkonfirmasi identitas pasien dan juga kita menyiapkan alkohol 70%. Lalu kita siapkan di cuping telinga, yaitu kita bersihkan terlebih dahulu cuping telinga pasien dengan alkohol 70%. Setelah itu kita cubit pada cupingnya, lalu setelah itu kita lakukan sayatan. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa detik hingga keluar. Terus setelah itu kita buat sayatan sekitar 5 mm dengan kedalaman 2 mm sampai sayatan itu sampai ke lapisan dermis. Lalu jika sudah kita taruh, kita ambil, lalu setelah itu kita taruh di bagian lesi, di bagian telinga kanan dan juga kiri. Lalu setelah itu pada telinga kanan, lalu setelah itu telinga kiri juga dilakukan yang sama. Selanjutnya di sini telinga kanan dan kiri sudah selesai, lalu kita lakukan pengambilan lesi pada di bagian kulitnya. Lalu dengan cara menyubit di bagian lesinya, lalu kita dengan sekitar 90 derajat, lalu kita lakukan sayatan atau scraping, kita dengan kedalaman 5 mm dengan kedalaman 2 mm. Lalu setelah itu kita ambil, lalu kita taruh di dalam bagian lesinya.
Lalu setelah itu kita biarkan kering pada rak setidaknya selama 5 menit, tidak lebih dari beberapa jam. Setelah kering kita hapusan ini siap dilakukan fiksasi di atas api bunsen. Lalu setelah dia fiksasi kita kirim ke laboratorium dengan permintaan untuk mengidentifikasi M. lepra dan menghitung indeks bakteri dan indeks morfologi. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.